Oke, kita akan membahas tim yang memang saya boleh ngomong kasar nggak ya di sini? Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Tim Pak. gue tim gue. Kalau dilihat dari rumor, saya maunya sih Osimhen, Pak. Kamu tuh nggak tahu diri ya? Ini Pak, saya merasakan kadang kasihan juga di fans MU apalagi di Indonesia, Pak. Iya. Udah rupiah anjlok, klasemen anjlok. Iya. Saya boleh duduk di sini? Boleh, Boleh, Pak. silakan, Silakan, Pak. Duduk dulu ya. Salah. Posisinya lagi di bawah ini tuh. Bagus. Wih. Nggak kerasa. Nggak. Oh. Kali ini openingnya nggak gitu. Apa? Ini kita Nat? berbeda ya. Udah nggak ketolong. Oh. Siapa? Gerardo nih udah nggak bisa selamatkan. Nggak bercanda. Udah, jangan. Ntar kita kehilangan satu murid. Takut kehilangan gua. Ngeplay nih gua nih terbang nih. Nah, lihat reaksinya tuh, lihat tuh reaksinya. Gua terbang. Najis. Jangan gitu dong. Ada dong. guru baru. Ntar Oh, dia iya. nggak jadi ngajar loh Iya, di sini. benar-benar. Yang nggak ketolong ini bukan selain Geraldo, MU guys. Oh. Bahkan nih ada prediksi dari superkomputer dari Opa siapa nih ya? Opta. Opta Gangnam Style. Opta JJ ya minggu lalu. JJ ya. Katanya mereka finish di posisi 14. Tolong Tapi sih. bro di liga maksudnya posisi 14 itu kan tim besar MU. Masa posisi 14. Iya. 14 itu finish terburuk MU sepanjang sejarah. Sepanjang iya. sejarah. Iya, di liga. Dengan pelatih baru nih nggak Dengan tahu. pelatih baru, iya. 2 pelatih bahkan musim Dua ini. pelatih. Iya lagi 2 pelatih musim ini ya. Gimana Dok pertanggungjawaban lo? Kok gua? Muka gua kelihatan kayak pagar Old Trafford ditanya. Keren. Keren. Itu jokes yang tadi. Iya. Diganti aja tempatnya. Ganti tempatnya. Jadi emang Iya sih. gak usah bahas Itu jokesnya. template, Oh, itu iya, template. template. Berarti kayaknya MU ini bergantung besar pada pemain-pemain yang dia datengin di bursa transfer kali ya. Iya Iya, mungkin kayaknya. benar-benar. Ya, tapi ngomongnya hati-hati tahu teman-teman, guru kita yang ini juga katanya suka MU. Saya takut tersinggung. Aku takut tersinggung. Tapi fans MU sekarang udah jarang yang tersinggung. Oh iya, Udah pada terima. Enggak jadi. Iya, Tadi saya mau kayak ngomong kasar kayak jadi. legowo. Iya. Ya udah, Tapi gurunya udah datang belum ya? udah. Iya. Kayaknya ini dia baru-baru. Lah, ini mah Morgan, oi. Oh, salah. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam anak-anak. Iya Pak. Pagi, Pak. Saya baru nih di sini. Iya Pak. Kalau boleh tahu kenalin dulu siapa aja di sini. Dari mana, Pak? Saya dari keluarga baik-baik. Bapak yang jawab. Kan saya gurunya, saya gurunya. Iya, Pak. Maksudnya kenalannya dari mana, Pak? Ada dari arah mana, Pak? Dari yang masnya dulu coba. Ya, saya Rehan, Pak. Oh iya. Oh ini saya tahu nih suka lihat di TV soalnya yang ini. Iya Pak. Saya dapat Biar kata siapa? masih SMA juga Oh, udah masuk biar PJ kata. mulu ya. Biar Biar kata. Kalau Mas sama siapa Mas? Saya Gerardo Gusti. Oh Gerard Agusti Mas. Salam kenal, Pak. Oh iya. Dengar-dengar Mas suka punya banyak jersey nih ya, kamu ya? Banyak, Pak. Tapi punya saya ori, Pak. Oh iya, bukan kamu ya? Bukan. Waduh. Saya kalau remake saya bilang remake, Pak. Oh, bukan match worn ya? Bukan match worn, Waduh, Pak. aduh, bercandaan internal. Kok Iya. kayak kita akrab ya benar. Iya. Setiap ketemu Guru Bapak sama muridnya muridnya. itu, Pak. Oh iya benar. Ya selamat siang anak-anak ya. Jadi Selamat siang Pak. ini saya dengar tadi, saya sebelum masuk pintu saya dengar ngomongin tim favorit saya. Iya, Pak. Iya Pak. maaf, Bukan, Pak. Itu Rehan, Pak. Oh. Sama saya. Oh iya benar. Sahabat Natasha. Natasha juga. Iya. Saya boleh duduk di sini? Silakan. Boleh, Pak. silakan, Pak. Duduk dulu ya. Beda. Salah. Posisinya lagi di bawah ini tuh. bagus. Keren. Punchline. Oke, materi stand up aja nih. Ini kita mau ngomongin MU. Ini namanya School of Football ya? Iya Betul, Pak. Saya baru lulus jadi guru nih. Pantesan Pak. Iya. Gajinya juga kurang mulu lagi kan. Aduh. Emang gitu, Pak, di negara ini semua yang Negara mana Mas kalau boleh tahu? Uganda. Uganda. negara Liga 1. Oh, Iya. negara Liga 1 mana? Uganda. Prancis, Pak. Uganda, Prancis. Prancis kan Ligue 1. Oh, Ligue 1, Oh, iya, Ligue betul. Jadi kita akan membahas tentang Kemarin. Manchester United. Masnya fans apa, Mas? Fans MU saya, Pak. Kalau mbaknya saya tahu nih, makanya saya pakai topi ini. Iya, tadi saya pikir Biru. topi Chelsea. Oh, Pak. bukan, ternyata MU. Masnya apa, Mas? AFC Richmond. AFC Richmond. Gak ada, Mas. Imajinatif Nggak ada tuh ya? timnya. Believe ya, believe. Iya, believe, AS believe. Roma saya, Pak. Oke, kita akan membahas tim yang memang saya boleh ngomong kasar nggak ya di sini? Boleh, Pak. boleh. Pak. Boleh, Tim Pak. gue, tim gua. Ya. Ini kalau saya suka melihat anak murid saya ini Nat Germania nih guys, selalu membawakan match MU.
Padahal dia fans Chelsea. Bisa-bisanya. Kenapa kamu dapatnya MU terus, Nat? Nggak tahu, Pak. Itu saya dikasih jadwal, Pak. Tapi saya juga bertanya-tanya, ngapain tim kayak gini disiarin, Pak? Saya bingung, Pak. Bisa-bisanya dibilang seperti itu padahal timnya sedang bertanding di Liga Melon. ketiga ya. Kasta ketiga terendah ya di Eropa. Oke, baiklah. Ini materi kita akan membahas tentang pemain yang harus didatangkan Ruben Amorim musim depan. Menurut kamu fans MU? Iya, Pak. Kira-kira siapa, Mas, yang mau bisa didatangkan MU musim depan, Mas? Kalau dilihat dari rumor, saya maunya sih Osimhen, Pak. Kamu tuh nggak tahu diri ya? Kan kalau dilihat-lihat rumor aja, Pak. Rumor ya? Iya. Terus siapa lagi? Di left hand-nya Kunha kan udah Kunha. hampir. Kamu hampir tahu jadi. kan Osimhen itu sedang diincar juga sama Chelsea. Betul, Pak. Arsenal juga tuh, Pak, katanya. Iya. Jadi kira-kira kemana Osimhen? Kamu pengen ke MU? MU sih, Pak. Baiklah, ini slide kita ya. Jadi striker ada Victor Osimhen dan juga Liam Delap. Kalau ngomongin soal Victor Osimhen, apa kata-kata pertama yang kamu bisa ungkapkan oleh pemain ini, Mas Geraldo? Gacor, Pak. Gacor. Iya. Kan dia waktu di Napoli kan jadi salah satu andalan striker di Napoli dan ngebawa juara tuh. Cuma sayang kan balas budinya Napoli dibilang kurang baik ke Osimhen karena rasisme segala macam. Akhirnya dia cabut ke Galatasaray. Menurut saya sayang banget, Pak, karena kan waktu itu begitu sama Napoli namanya dia naik. Diharapkan kan mungkin kalau nggak di Napoli dia lanjut ke klub Eropa besar lainnya. Tapi sayangnya kok dia malah ke Galatasaray gitu. Termasuk dengan yang masalah gaji ya. waktu Betul. itu ya. Oke. Ya, kayak yang kita tahu ya guys, pemain-pemain yang notabene di luar Inggris biasanya belum tentu terbukti di Inggris bisa bagus apa enggak. Apalagi dihubungkan dengan Manchester United yang timnya sedang tidak baik-baik saja, yang setiap harinya nih mungkin banyak yang belum tahu. MU itu harus bayar utang pemiliknya yaitu Joel Glazer, keluarga Glazer sekitar 103.000 pound sterling. Coba kamu kalikan dengan kurs pound sterling yang sedang naik terus sekarang di Indonesia. 22.500. Saya baru ngecek, Mas. Nah, Karena mau ke Manchester ya, Pak? Iya, benar. 22.500 kali 103.000 kira-kira berapa? Dengan gajinya sekitar Kalkulatornya juga nggak cukup kan? Ah, itu dia, Nat. Itu dia. Ya, saya Jadinya- ngitung nih nol sampai di sini, Pak. Oh, yang sampai bawah-bawah ya, beberapa kan ya. Bawah. Untung aja kalau misalnya kita ngomongin nol nggak jadi deh. Kita set Iya. ke dark jokes ya. Oke, Hati-hati, jadi Pak. intinya adalah Victor Osimhen bagus, tapi belum tentu bisa maksimal di Liga Inggris dan tentunya belum tentu juga bisa maksimal di MU. Ini kenapa tidak ada ini Gyökeres? Oh, Mana gitu? soalnya kemarin statementnya Amorim itu, Pak. Oh, kenapa? Dia bilang katanya kalau ngincer Champions League doang, gak usah masuk MU lah. Tapi menurut kamu, kalau ngomongin Gyökeres, kalau Gyökeres ngomong seperti itu, dia salah atau benar? Wajar sih, Pak, untuk Kenapa sebuah pemain. wajar? Untuk sebuah pemain kan pasti pengen Seorang. main di kasta yang tertinggi, Pak. Iya, Pak. Seorang Ini. pemain maksudnya. Motivasi, Pak. Iya, Motivasi seorang benar, masa Nat. buah. Ya, Masa baiklah. Jadi kalau kita ngomongin tier berikutnya ada Liam Delap. Meskipun kawannya Elkan Bagot ini ternyata timnya degradasi, betul ya Bapak? Betul. Iya. Striker Victor Osimhen dan juga Liam Delap. Menurut kamu yang sedang ikutan juga kelas kita hari ini, Keren. Victor Osimhen atau Liam Delap, atau malah tidak dua-duanya? Karena kalau menurut saya pribadi sebagai dosen dadakan yang juga fans MU sekarang, dua pemain ini bisa masuk MU, tapi satu kuncinya, apakah mereka bisa menahan mentalnya untuk berbaju Manchester United, karena itu sangat berat. Apalagi sekarang banyak sekali fans-fans toksik berkedok konten kreator. Kamu sering lihat kan, Betul, Mas Pak. Rehan ya? Betul, Pak. Itu banyak sekali yang hanya untuk bisa dapat Betul, Pak. engagement, tapi ngomonginnya MU doang. Tapi pas ditanya MU kagak paham. Jadi, Bagus. kira-kira seperti apa Victor Osimhen dan juga Liam Delap? Teman-teman yang lagi mengikuti SKS saya ini, pilih yang mana? Atau mungkin ada nama lain, boleh juga, Pak, silakan. kalau aku boleh nambahin dikit gak, Pak? Iya, kenapa? Nah, Kalau Delap itu kan udah, ya walaupun timnya degradasi, Pak, tapi setidaknya kan dia udah bermain ya di Liga Inggris gitu, Iya, Pak. Premier League Pas- proven. Iya, Premier Oh, League iya. approve gitu ya Iya. nggak sih, Pak? Walaupun degradasi, tapi double digit goal mungkin lebih make sense gak sih, Pak, kalau pindah ke MU dibandingkan dengan Osimhen yang belum teruji nih, Pak, di Inggris, Pak. terima kasih Nat pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau nanya juga silakan, karena kita live ya sekarang. Enggak dong. Jangan live, apalagi jangan live di stadion ya. Ya. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya ya, kalau ngomongin soal yang namanya cocok dan tidak cocok itu sesuai selera, Nat. Oh, Seperti Pak. mencari pasangan. Iya, Pak. Oh, Iya kan? Bapak Geraldo sudah punya pasangan?
Puji Tuhan sudah. Oh, gitu, Dua sudah. katanya, Pak. Iya. Mas Rehan sudah. Sudah, Pak. Mbak Nat saya juga tahu sudah punya juga. Jadi emang sesuai selera. Kalau ngomongin Premier League proven, Liam Delap bisa menjadi pilihannya. Tetapi balik lagi dengan statement saya di awal, pemain seperti ini tentunya ekspektasinya tetap tinggi ketika berbaju iya. Manchester United. Iya. Apapun siapapun striker yang di MU, mereka mengemban tugas yang sangat tinggi bagaimana bisa menjadi goal getter untuk tim Bapuk ini. Begitu Nat ya. Oke, Pak. Jadi Liam Delap, coba kalau kamu emang pengen ke Manchester United dipikir-pikir lagi apakah kamu siap mentalnya. Ya. Baiklah, dari striker kita coba bedah ke ternyata flash saya nyala udah kayak acara di Bapak habis lagi nge-live ya? Chenoparty nih. Oke, number 10 ada Brian Mbeumo dan juga Matheus Cunha. Baca gimana sih Cunha? Cunha. Oke, Cunha dikabarkan sudah ada personal agreement dengan Manchester United. Meskipun timnya Wolves juga mau degradasi ya sepertinya. Kayaknya Peringkat masih ya tipis-tipis lah karena udah tiga fix ya yang akan relegation. Cunha dan juga Mbeumo yang kemarin juga baru bikin gol. Pak izinnya lah Pak. Wolves justru di atas MU Pak. Iya. What? Matheus Cunha menurut saya dia bisa menjadi suksesor. Suksesor. Ya. Suksesor. Susah amat nih karena kalau kita ngelihat dari fotonya ini cukup bisa nyengir dan dia sempat ada satu video yang viral nih Nat dan juga Geraldo dan juga Apa tuh, siapa Pak? nama Anda? Rehan, Pak. Rehan ya, karena waktu ditanya sama fans, lo mau gabung nggak ke MU? Wah, gue seneng banget nih sudah ditawarin atau ada kabar pengen ke MU klub besar. Hei kamu, nggak usah peres-peres ya kamu tolong ya. Oh, dijilat ya Pak Iya, ya? nggak usah dijilat-jilat lah, nggak usah kayak nggak jadi saya takut salah ngomong di sini ya. Pengen nyambung-nyambungin ke negeri tadi yang tadi punya Liga Ang itu ya, jangan ya. Matheus Cunha, saya sih yes. Kalau kamu sebagai fans MU Rehan, Saya juga yes Pak. kenapa kamu bisa bilang yes? Kalau dari permainannya dia bisa di kiri di kanan Pak. Kan MU Amorimnya pakai 2 nomor 10 tuh Pak. Jadi dia bisa fleksibel lah. Dan Kamu juga apa? bisa golnya kalau nggak salah ada di 15 gol kan Pak di 30 match Liga Inggris Luar biasa. musim ini. Jadi bahkan top scorer MU aja Bruno cuma 8 kan. Wih, Itu jauh banget Pak gap ya. kamu jangan pernah lupa dia punya satu kolega Brazil yang sedang menikmati rasa nyaman dan aman di Itu. Spanyol. Kamu mau mengesampingkan guat kita? Iya Pak, Antonio Pak. Tiba-tiba bagus tuh Pak. Tiba-tiba bagus. Menurut kalau dari Geraldo, Kenapa? Cunha Premier League proven juga, mainnya juga oke meskipun ya Wolves-nya seperti itu. Menurut kamu seperti apa? Menurut saya sih lebih kepada ini Pak, ini ketika udah berapa musim kayak ada beberapa pemain yang memilih MU karena harus bisa saya bilang nama besar dong Pak. Kayak kita juga jadi pemain lagi Bapuk tawarin MU masa nggak mau kan dengan sejarah panjangnya. Nanti dia takutnya saya cuma takut dia akhirnya flop Pak. Jadi sama-sama kayak yang lain. Jadi masuk ke kolam yang sama. Dari sehat ikutan sakit bareng gitu Pak. Takutnya begitu Pak. Berbahasa tuh. Seperti di mana tuh kayak gitu-gitu yang dulunya sehat jadi sakit tuh di mana? Negara yang ada liga tolong menolong ya Pak. Oh, begitu. Aduh, Mas, jangan nyerempet-nyerempet ke situ mulu, Mas. Bapak yang mancing. Saya takut. Bapak yang mancing. Kalau tentu sudah pernah ini belum membawakan pertandingan Wolves sebelumnya. Iya, sudah pernah. Tapi lebih sering justru pertandingan di Brentford. Oh gitu. ngelihat Yang pelatihnya performanya itu Mbeumo. kayak ini ya, kayak pemain film Hollywood ya. Oh iya Pak. Siapa namanya? Thomas Frank Pak. Thomas Frank, Frank, betul. betul. Padahal ini juga namanya sponsornya Hollywood juga ya. Iya. Mbeumo, kalau dari Nat ngelihatnya Kalau aku pemain tau suka sih pemainnya, terus dia punya kecepatan juga gitu Pak. Kayaknya cocok deh kalau masuk MU. aduh, cocok ya, itu dia. Oke, Brian Mbeumo dan juga Matheus Cunha, teman-teman punya perspektif apa? Kalau dari gue pribadi, Matheus Cunha udah gue lihat beberapa pertandingan cukup oke, apalagi sempat juga kemarin lawan MU secara permainan bagus juga. Tapi ketika ditanya apakah dia cocok dengan skema dari Ruben Amorim menyambung dari Rehan, 2 number 10 sepertinya lebih cocok daripada memaksakan Garnacho yang sepertinya juga masih angin-anginan dan katanya juga pengen pindah ke klub kesayangannya Nat Germania ya, ke Chelsea. Brian Mbeumo dia termasuk yang bisa gue katakan adalah game changer untuk di Premier League karena meskipun secara timnya tidak terlalu tidak terlalu besar ya, meskipun kemarin ketika lawan MU fans-fansnya Brentford itu ngebanter Eriksen. Lo harusnya main di tim besar. Mohon maaf nih tim Brentford kalau ada yang lagi nonton. Eriksen di MU 2 gelar, di Brentford belum tentu gitu.
Jadinya Juga, Pak. dua nama ini kalau gue pribadi buat kalian yang lagi nonton secara online juga untuk kelas kali ini, gue akunya deh. Kalau kalian siapa? Gitu. Kita lanjut untuk materi berikutnya. Tapi maaf nih Pak, Apa? saya ini lagi tadi Boleh yang untuk apa? nomor 10. Tapi dua-duanya itu potensi nggak sih Pak? Maksudnya ini kan kalau tadi kan Bapak mau milih nih, dua-duanya juga possible nggak sih Pak? Karena kan Kunya kan bisa di nomor 10, sedangkan Biomo kan lebih ke wing tuh. Masih possible juga kan Pak untuk nggak harus milih kalau dua-duanya masuk Kalau juga? saya lebih memilih bisa memanfaatkan fullback dari Manchester Oh, United. Jadi oke, memanfaatkan ada nama-nama pemain mudanya seperti Harry Amas atau mungkin Dorgu Oke, yang oke. nanti bisa semakin matang, dan juga masih ada Mazraoui di sebelah kanan atau di kiri juga, dan masih ada pemain kesayangan saya Diogo Diogo Dalot Dalot. yang sering jadi impostor ya. Dalot. Saya ingat sekali ketika semusim atau 2 musim lalu, ketika di Stamford Bridge yang harusnya MU menang, dia melakukan hal bodoh sampai akhirnya Cole Palmer bikin hat-trick ya. Oh. Jadi Kesel dong Bapak tuh, Pak. saya kesel, saya nontonnya lagi di sonanya juga lagi Iya. kayak aduh. Bapak udah anjing. langsung Pak. Nonton. Yang 3-4 itu kan Pak? Iya benar kan, jadi kan kayak aduh. Saya nonton di TV, fans saya banting Wah, Pak. itu rasanya Gimana menit-menit di akhir Stamford ya. Bridge? Ya waktu itu menang ya Chelsea, jadi saya sebel banget padahal harusnya MU udah bisa menang. Itu saya ingat banget itu Garnacho selebrasi duduk yang Betul, pertama Pak. kali. Oh, yang Gitu. itu, match yang itu. Memorable ya, Pak? Memorable ya itu untuk saya. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan sebelumnya? Lanjut dulu Lanjut Pak. dulu ya. Pak, aman. Midfielder, ini dua nama. Kalau Ederson saya nggak nonton Liga Italia nih, kebetulan Bapak Geraldo sebagai pengamat Serie A. Saya nggak terlalu merhatiin selain Roma lagi Pak. Oh, Roma. Saya Ada Roma nih. simpatisan Roma aja sih, Oh, nonton match simpatisan. Romanya nggak Oh. terlalu ini banget. Saya lihat-lihat muka Anda tuh kalau dari kejauhan mirip Dybala ya, yang pakai track top itu ya. Saya Andika. Saya Andika. Sebelum dicengin lebih jauh mendingan cengin diri sendiri ya. Ederson, sejujurnya saya belum pernah nonton Serie A untuk di musim ini. Saya cuma tahu, oh ternyata Inter dan Napoli lagi Iya, Bersaing. kebutan lagi Lagi bersaing ya. Jadi kalau saya mau boleh memilih, ini namanya susah nih. Iya. Iya Pak. Julman. Morten Julman. Kalau saya boleh memilih dari dua ini, saya agak lumayan subjektif karena saya akan melihat bahwa dia adalah anak asuhnya Ruben Amorim di Oh. Sporting Lisbon. Jadi seharusnya semoga bisa dipakai Amorim, tapi jangan sampai mengulang apa yang dilakukan Erik ten Hag zaman dulu. Memboyong semua pemain Ajax, pemain-pemain andalannya, Van de cuma Beek. ternyata seperti itu. Iya. Van de Beek tapi sebelum itu Bang. Oleh itu. Oh iya. Itu udah oleh yang di bawah itu ada Maaf ya, fans Onana, MU. Martinez, habis itu Banyak Pak kalau di ada list Pak. Deli juga, Mazraoui. Mazraoui. Ya, jadi itu tuh. Cuman kecuali si Ugarte Iya, yang bukan dari oke. anak asuhnya. Pak Antoni Pak. Oh ya Anton. Iya, Nama banget Antoni. itu malah. Tapi Anthony kan dari Ten Hag ya? Udah tenang Pak, tenang Oh, Pak. ya saya ingat tuh yang jersinya kerah ya. Jadi saya kira 100 juta. Yang paling menurut kamu paling oke sejauh ini penampilannya? Mazraoui sih Pak. Mazraoui ya? Iya, yang dibawa Ten Hag. Sisanya kalau bisa nggak ada juga nggak apa-apa Pak. Terus siapa yang mau main buat MU? Saya Tolong doang. lah. Cuma kalau Nat pernah nggak sih ngebawain untuk program pertandingan yang Europa League atau Serie A gitu, udah pernah belum? Kemarin Sih Pak, baru pertama. Enggak, ya musim ini baru pertama. Cuma kemarin matchnya ini Empoli Pak. Empoli, lawan Empoli. siapa Empolinya? Ya, sama Napoli. Oh, Oh, Napoli. Napoli. Poli bukan. umum, poli Bukan, gitu. beda. Wah, salah dong, Poliandri. Lucu Poligami. banget. Lucu ya kelas ini ya. lucu banget. Jadi baru itu yang musim ini. Iya Pak. Jadi Kalau bawahnya ngomongin Lazio, midfielder, Pak. nih Rehan, kamu kan juga ngelihat nih sekarang banyak pemain-pemain MU yang keluar dari MU kok jadi bagus. Iya Pak. Contoh tadi guard kita, Antoni. Scott McTominay. De Rashford Gea. juga lumayan tuh Pak. Ya, Lukaku. Iya. Ya, Lukaku. Menurut kamu, kalau misalnya tidak dijual McTominay dan tidak ada dua nama ini, apakah dia bisa talk chair bersama Ruben Amorim? Kayaknya nggak juga sih Pak. Kenapa? Karena kalau Ederson dan Hillman kan jadi double pivot ya Pak, Iya. kayak Ugarte Casemiro ibaratnya. Cuman kan kita tahu lah McTominay selama ini kalau ditaruh di DM gak gitu bagus. Dia Oke. bagusnya kalau dekat kotak penalti. Makanya di Napoli kan dia di belakang Lukaku tuh. Jadi makanya dia golnya banyak. Karena dia emang insting strikernya lebih ada. Iya, dia kan di Dari interview sekedar juga DMF. interview dia bilang Pak kemarin, saya pengen jadi IMF tapi waktu saya debut di MU, IMF-nya Pogba, masa saya nyingkirin Pogba? Betul. Jadi akhirnya dia mundur. Tandemnya sama Fred lagi zaman Sama dulu kan, Fred. aduh capek banget. Mark Fred itu nggak jadi apa-apa tuh Pak. Sehatnya doang. Cedera nggak Jadi pernah. untuk dua nama pemain ini, teman-teman yang lagi nonton kelas kita sekarang, Ederson atau Hillman, kalau ada yang bisa ngasih insight juga soal dua pemain ini secara lebih dalam, juga boleh. Silakan diskusikan di kolom komentar. Betul. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut terakhir Pak. Terakhir ya. Lanjut. Kiper, ini dia. Onan atau Baindir atau butuh kiper baru? Saya langsung pilih. Butuh kiper baru. Tolong lah, tolong.
Karena kalau dari saya pribadi, Baindir hanya kurang menit bermain sehingga dia sering kagok. Karena terakhir sebelum kita tag episode ini kalah 4 gol, Iya. 4-3 ya, 3-4 kemarin. Dan Baindirnya banyakan diem Pak ya. Betul, dia kayaknya habis sakit jadi susah tuh untuk bisa kembali ke performa. Ini kalau kita ngelihat kamera bisa arahin ke Onana, nyengirnya luar biasa sekali ya. Seperti tidak ada beban, apalagi ketika lawan Lyon Iya, bisa Pak. menang. Iya. Dia ngepost Onana mentality. Maksudnya apa coba Onana? Hei kawan, tolonglah. Bercanda mulu. Butuh kiper baru. Kalau saya pribadi, siapapun itu bisa dicoba. Tapi kalau Premier League proven, Pickford. Bisa masuk. Pickford, saya setuju. Saya memang anaknya Inggris banget ya. Iya. Jadi saya Pickford. Masuk, Kalau masuk. mungkin kamu ada sedikit kayak perbedaan, kenapa nih Rehan? Kaget sih Pak kalau Pickford. Kayak udah tua juga sih Pak. Kamu masih ingat kan Van der Sar itu datang ke MU umur berapa? Dari Inggris juga sih, dari Fulham ya. Fulham. Bisa sih. Kalau Pickford ya. Pickford tapi kurang menurut kamu? Kayaknya kurang Pak. Kira-kira Tapi siapa? rumornya sih Sergej Milinkovic-Savic tuh Pak. Oh, Ada sempat Milinkovic bermain di Savic. MU juga, Iya, cuman nggak akademi kepake. MU nggak kepake. Kalau Nat punya nggak satu nama kiper yang kira-kira menurut Nat cocok jadi kiper MU? Saat ini belum ada Pak di top of mind, tapi Oh. aku setuju MU butuh kiper baru, tapi mungkin butuh kipernya satu nama yang emang namanya juga udah besar gitu Pak, untuk Oke. mengimbangi juga Pak. Gitu, Pak, Coba ceritanya. netizen yang masih bela Onana boleh ditaruh juga kolom komennya karena Onana itu sebenarnya kiper bagus. Iya, Kita tapi melihat track recordnya. iya sih di Inter Inter Milan. Wih. Sampai bisa ke final waktu Final, itu ya. Pak. Dan dia best goalkeeper kan kalau salah di Inter Milan ya? Iya, Iya kan? jadi luar biasa sekali sebenarnya secara penampilan. Tapi kembali dengan statement saya di awal, ketika bermain untuk Manchester United, Nah, pasti beban mentalnya lebih besar karena menggunakan jersey Manchester United, apalagi media-media di Inggris lebih jahat daripada di Betul, Italia dan juga betul. Spanyol. Dan beberapa kali dia juga sempat kan tuh yang bukan ngebanter tapi ngocol sama Haaland. Oh Waktu iya. Community Shield, Iya, iya, digoyang-goyang gitu, ujung-ujungnya kebobolan sama Haaland. Jadi tolonglah Bayangan Onana. gaya gitu Betul maksudnya, Pak. ya. Jadi Kalau Onana kata mama Baindir, saya. kalau disuruh pilih saya butuh ada satu kiper lagi baru. Tadi ada nama si Safik itu ya. Iya, Pak. Yang Safik, botak, Safik. yang main di Torino. Serie A, Iya, Serie A ya. Serie A, Pak. Jadi kalau saya boleh pilih sih ya itu atau De Gea atau Pickford. De Gea mungkin bisa balik lagi gitu. tapi De Gea di loan atau di apa Pak? Full jual. udah. Oh, udah Full. jual ya. Full sell. Oke, materi berikutnya kita akan lihat lagi. Materi berikut. Bentar Pak, nge-freeze Pak. Oh, nge-freeze. Oh, ternyata kamu nih tadi yang megang. Iya, Pak. Oh, yalah. Oke. Ini adalah starting line up Wih, yang paling mantep potensial. banget ya, Pak. Ini Bruno, Osimhen, Cunha, Dorgu, Ederson, Ugarte, Amat, Inacio, Menger, Martinez. Ini siapa yang bikin starting line up? Saya ya? Apa Enggak Anda? Pak, saya Pak. Oh, Dari media Pak. Oh, medianya. Kalau saya pribadi seperti ini agak cukup Osimhen ya. Kayak susah sih ke MU. To be honest itu susah. Ini tunggu to be true ya Tunggu Pak. to be true ini. Ederson saya juga belum lihat kapasitasnya. Cuman kalau Ugarte saya pengen Kobe Mainu bisa tetap di Oh iya. pasang role-nya. Kenapa Anda tidak masukkan Garnacho ke sini? Katanya kan mau dijual Pak. Ke Chelsea. Iya Pak. Emang Chelsea mau bayarin? Nah, itu. Nah, Chelsea itu pemain yang dibeli banyak, tapi yang di loan juga lebih banyak. iya Pak. Anda tahu kan Joao Felix sekarang nasibnya seperti apa? Iya. Kuku yang katanya juga pengen dijual. Aduh, jadi kalau saya Cunha ini mungkin nggak apa-apa. Ederson saya ganti Mainu, Osimhen saya ganti. Aduh, jangan Højlund sama Xerxes ya, siapa Nah, ya? kan bingung kan? Berat banget nih hidup gua. kalau Saya main di disuruh. PS juga bingung Pak, itu Højlund sama Zirkzee Pak mau Ah. digimanain? Liam Delap deh gua, Liam Delap. Kalau Mas lihatnya siapa nih yang striker? Selain Osimhen Pak, Ya, saya mending Zirkzee sih Pak dibanding Dela Pak. Zirkzee, Yang ya. udah ada aja Pak. prestasinya bagus ya. Oke. Iya. Ini saya oke. Jadinya kalau teman-teman ini dia starting line up-nya silakan dilihat. Oh, yes. Nyesain editor ya. Starting line up, ya. Gimana, setuju dengan formasi ini? Apakah akan membuat Ruben Amorim makin pusing di musim depan? Pasti Pak. Dengan mukanya ngerenyit Iya, terus Pak. ya. Pak, dari slide awal nunduk mulu dia Pak. Iya, ini emang sih Sampai ke siapa? lehernya, Pak. Siapa sih yang masukin fotonya nunduk mulu? Iya. Oke. Ini ada slide lagi berikutnya. Selesai Pak. Oh, selesai. Jadi kalau ada yang mau tanya jawab silakan sama saya sekarang. Saya boleh Pak. Oh, boleh. Ini kan tadi kita bahas yang masuk Pak, tapi ada Ya. juga Pak yang akan pemain MU yang keluar gitu Pak. Rashford misalnya, Udah Sancho pasti. kemungkinan. Udah nggak Udah kemungkinan pasti. itu pasti. Iya ya. pasti. Nah, Anthony dan juga ada Malaysia Pak. ya. Nah tapi pemain-pemain ini kalau keluar misalnya kayak sekarang gitu, kan yang keluar Rashford, Anthony, Sancho itu kan pemain depan. Iya. Berarti kita kekurangan pemain depan tuh Pak. Iya. Apakah emang urgensinya paling butuh tuh pemain depan atau
sebenarnya ada lini-lini lain yang harusnya ditambal duluan, Pak. Kalau dari 3 nama tadi siapa aja? Rashford, Anthony, Ini, Sancho, dan Garnacho. Garnacho kemungkinan juga, Pak. Garnacho juga. Nah, kita ngomongin gaji sebenarnya. Oh, iya, Kalau Pak. di MU itu guys, ya yang kayak kita tahu bahwa Glazer sedang utang gitu, mau bikin stadion baru juga susah gitu ya. Jadinya Iya, malah bikin stadion. emang akan benar-benar efisiensi. Terakhir kali MU baru saja Sir Jim Ratcliffe, si Ineos itu baru saja mem-PHK sekitar 200-an karyawan MU. Efisiensi. Waduh. Seperti di Indonesia sekarang sedang ramai efisiensi. Benar, ya. Pak. Kok saya Gaji sebut MC negara? Gaji MC nih. Iya. Sponsor kok nggak masuk-masuk nih, jangan masuk dong sponsor. Sama. Benar. Jadi kalau yang butuh-butuh MC juga bisa ada di sini. Talent-talentnya juga banyak ya. Dari Kenapa sekolah tiba-tiba? football ya. Nah, saya menjual ini. Jadi tolonglah sekolah football. Terus juga kalau saya bilang tadi, memang masalah hutang. Apalagi kita akan sangat berpengaruh sekali untuk FFP ya. Financial fair play. Iya, jadi memang harus bisa ada efisiensi secara karyawan, pemain juga gaji yang tertinggi kan termasuk di 3 besar tuh ada Casemiro, Rashford, 3 Rashford sama Sancho gitu kan, Iya. 5 besar juga. Jadi memang harus dilepas. Kalau harganya oke untuk Garnacho dijual ke Chelsea saya oke aja. Sama, Pak, setuju, Pak. Jadi silahkan saja gitu. Jadi saya berharap meskipun kekurangan pemain depan, semoga yang didatangkan lebih baik lagi atau mungkin akademi dimasukin. Contoh, iya. Cido Oh, kan, iya. Cido Obi udah sempat kemarin main. Semoga dia bisa benar-benar mengimplementasikan permainan di kelompok umur di tim senior. Begitu. Oke, Pak. Mau nanya, Pak? Ya boleh. Nah, Terus tapi nasib MU gimana nih Pak? Karena kan di Premier League kayaknya udah pasti finishnya Ya, di Belasan. bawah. Belasan. ya belasan Pak. Terus di Europa League memang masih ada kans, tapi kan belum tahu nih Pak. Ya. Gimana kalau emang worst skenario-nya ternyata mereka juga gagal di sana, terus gimana cara mereka untuk bisa nge-guide pemain-pemain yang punya nama gitu Pak? Susah Oke. dong karena kan nggak main di kompetisi Eropa. Pak. Betul sekali, Nat. Pertanyaan bagus sekali. Jadi buat fans MU yang tadi mendengar pertanyaannya Nadia, jawaban saya Nadia. adalah Nadia siapa? Nadia siapa, hei? Natasha Germania. Jadi saya singkat Nadia. Oh iya, boleh. Saja Keren, Mardel keren. nih halus ya. Benar. Aduh, untuk istri saya nggak nonton ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau ngomongin pertanyaan itu, jawabannya adalah saya malah senang. Kenapa Pak? Karena disitulah Glazers akan semakin pusing. Oh, harusnya introspeksi diri ya, Pak ya? Harusnya. Introspeksi diri, harusnya dia harus melepas Merenung, Pak. Manchester United. Karena kalau sekarang melihat MU banyak hutang, sampai kemarin itu sudah ada demo besar-besaran Wow. di Manchester. Bagaimana Glazers harus bisa cabut. Tapi saya ternyata pas saya datang ke sana nih, Iya. ke demonya. Saya kira demonya kan bakal bakar ban. Ada yang orasi. Apa Iya, ternyata, iya, Pak? Pak. Tapi ternyata rapi sekali, Nat. Jadi ada semacam marching gitu, jalan sekitar 5 kilo dari Old Trafford. Kita jalan tuh sekitar 10.000 orang kali ya, kalau misal dikalkulatif gitu. Pas udah nyampe depan Old Trafford, saya kira akan ada turunkan Glazers, kami demo yuk. Tidak ada tapi sama sekali. Jadi ada banner gede gitu yang menyatakan tulisannya adalah untuk minta Glazers turun. Tapi ketika sudah mau pertandingan sekitar setengah jam apa sejam sebelum itu, saya lihat waktu itu tuh waktu lawan Arsenal, mereka ini si Akamsi masuk ke dalam stadion. Nonton. Nonton. Sana. Nonton. Pertanyaannya, mungkin banyak yang bertanya-tanya fans MU di luar Inggris. Kenapa Old Trafford tidak bisa dikosongkan? Kenapa Akamsi tidak bisa untuk, ya udah gue nggak nonton MU ke dalam deh. Karena saya waktu itu, saya ketemu sama Akamsi di sana, saya ngobrol. Mereka nanya, lu dari mana? Dari Indonesia. Lu nonton nggak? Nonton pertandingan lawan Arsenal nggak? Enggak. Gue di luar stadion aja. Kenapa? Itu bentuk Protes. Demonstrasi, ya, protes saya. Dan mereka pada bingung. Wow, passionate mereka bilang gitu. Dan ternyata mereka tuh ngeliat itu semacam kayak aneh gitu, Nat. Lalu bagaimana bentuk protes dari Akamsi? Akamsi di sana akan tetap masuk ke dalam stadion. Mereka akan tetap duduk, tapi mereka setelah full time akan tetap benar-benar duduk sampai sekitar sejam atau 2 jam atau 3 jam malah. Kenapa seperti itu? Jadi di Inggris itu hitungan kerjaan itu benar-benar saklek dengan per jam. Iya. Nggak bisa yang kayak, misalnya Nat nge-MC 5 jam ya, tapi ternyata bisa sampai 10 jam. Iya. Ngaret. Suka seperti itu tuh. Nah ini enggak. Jadi kalau misalnya sudah melebihi working hour dari polisi, misalnya, atau enggak petugas medis, security stadion, Kebersihan. kebersihan segala macam, itu akan dikenain charge.
Dan itu lembur, Pak, lembur. Iya, iya, iya. Oh, jadi Dan dia itu yang bikin akan membuat Glazers tanda kutip duitnya akan si pemiliknya MU itu akan mesti spend duit lagi. Lagi buat ngebayar buat mereka petugas-petugas overtime. Tugas-tugas itu dan itu benar-benar ya hitungannya tuh bukan lagi 20-30 orang yang lagi Iya, kerja di situ. bener-bener, Pak. Bisa sampai ratusan mungkin karena yang pengamanannya juga lumayan besar di sana. Jadinya seperti itu yang dilakukan oleh Akamsi. Gila, Gitu, tapi guys. demonya mereka tertib ya, Pak ya? Tertib. Dapat nasi kotak juga nggak, Pak? kalau di- Wow, ada yang kalau bisa di interview nggak tahu nggak jawabannya apa pertanyaannya? Ah, ada kan yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu, Pak. ada kan. Nuntut apa sih Mas di sini? Itu ya. Jangan dipanjangin, saya takut. Oke, jadi Bapak Geraldo sebelum kita menyudahi kelas. ini nih, Pak, saya merasakan kadang kasihan juga jadi fans MU apalagi di Indonesia, Pak. Iya. Ya. Udah rupiah anjlok, klasemen anjlok. Aduh. Anda itu komika ya? Iya, nggak bisa, Pak. Anda tuh mau jadi komika atau jadi pandit sih atau pandit komika gitu? Panika. Oh, panika. Ya, Panika. boleh. Ya, boleh silakan. Lanjutkan. Kasihan terus. Udah itu aja. Oh, udah. Kasihan. Oh, kata-kata Rupiah anjlok, berarti. klasemen Ya, anjlok. kata-kata hari ini buat fans MU sebelum kita menyudahi kelas kita hari ini. Ada Tolong sih. kamera Ya, satu-satu zoom, ya. zoom. Satu-satu ya Kata-kata dari buat Geraldo fans MU. dulu ya, dari Geraldo Oke, ya. kata-kata buat fans MU. Sepak bola ini soal hari ini dan besok. Percuma ngukis sejarah kalau nggak bisa bikin sejarah. Terima kasih. Wah, oke, dari kamu dulu sebelum Nat yang paling ger. Jangan. Dikasih beban. Oke, dari Rehan. Tetap semangat dukung MU walaupun MU nggak semangat main ya. Boleh ya. Nah. Nah, ini kurang ger nih, yang ini Iya, ger banget. ger nih. Coba ger nih. Ini lah rasa Untuk jadi Bruno semua- Fernandes. Fans MU di penjuru Indonesia. Dunia. dunia. Lu gak tahu. Waduh. Terus menyerah, jangan semangat. Kayak stiker bapak-bapak di WhatsApp ya. Dan sebelum saya menyudahi untuk kelas hari ini, saya ingin mengucapkan untuk fans MU, bersabarlah. Sampai kapannya nggak tahu, cuman yakinlah. Kalau sudah cinta, sudah passion, itu tidak akan pernah pudar cintanya. Romantis banget, Pak. Iya, emang seperti itu. Saya mengromantisasi cinta saya sama MU. Oke. Jadi istri saya nanya, kalau MU nomor 1, aku nomor berapa? Itu Wow. jawabannya saya sulit sekali. Nomor Saya- 8 Tapi Bapak Bruno jawab gitu. nggak? Saya jawab. Wah, gila berarti Bapak. Pakai jawab Kamu lagi. infinity saya jawab. Tidak bisa dinilai dengan angka. Oke. Yang jelas kamu bukan nomor 2 karena nomor 2 Marzowi gitu. Oh ya, kalau nomor 03? Gitu, Pak. Jangan Pak, nanti nggak jadi Piala Dunia. Oh ya, takut ya. Oke. Jadi sekian dari kami untuk kelas kali ini Sekolah Football. Terima kasih teman-teman yang sudah ikutan kelas Keren. 1 SKS saya bersama dengan Keren. murid-murid kecintaan saya di sini. Meskipun kita baru bertemu dan juga baru di kelas ini ya. Iya, Semoga Pak. ada kelas-kelas berikutnya ya. Amin. Boleh ya, tolong ya. Iya, Pak. Apalagi Mau kalau bahas yang mana nih? Juara dong, ntar juara Europa League kan. Oh iya, Iya, Pak, ada mau lagi bahas ya, Pak. bahas timnas negara Wakanda juga boleh ya? Boleh, Pak. Apa yang terjadi di dalamnya ya? Boleh, Oh, itu Pak. program sebelah ya? Ada Tapi Pak. boleh Pak di sini lagi, Pak. Lagi, Pak. Baiklah. Jadi saya sebagai dosen pendatang mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya permisi dulu ya. Makasih, Iya, Pak. Terima kasih. Wih. Wah, seru-seru. Seru nih Seru guru gimana yang kamu ini. ngelihat ada guru yang ngebahas tentang tim kesayangan kamu juga? Seru sih, berarti satu penderitaan ya. Jadi Tapi- merasakan. Iya, tapi seru tadi ya kita Nah. jadi lihat pilihan-pilihan untuk mungkin bisa jadi calon wajah baru nih di musim depan. Betul. Siapa tahu untuk Karena MU. kalau dari gue pribadi, kan gue sering ngatain MU nih. Tapi kan kita nggak boleh sekedar ngatain, kita juga harus cari tahu di baliknya itu gimana. Jadi gue senang banget dengar penjelasan tentang Iya, MU. Jadi besok wawasan ada bahan baru. banyak. Iya bener. Tapi seru ya wawasan baru sama ini Mas. Sebetulnya guru kita kayaknya warlock di ini deh, warlock Iya. di Manchester. Manchester, di Kayaknya MU. udah akrab banget. Udah akrab dan tahu banget. warlock, Ya iya. udah deh kalau gitu. Ya udah, Yuk, aku- kita ngurus paspor kamu lagi. Keren. Gimana Malu, udah jadi belum? malu. Udah pakai calo. Oh iya, alhamdulillah. Ya udah kalau gitu. Guys, thank you for watching School of Football hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus episode-episode berikutnya yang akan lebih keren, lebih membuat kalian punya apa ya? Wawasan baru. Wawasan baru lagi tentang sepak bola lain ya. Thank you banget Kireldo. Thank you Sama-sama, Bapak Rehan. Nat. Kita berjumpa lagi dan jangan lupa saksikan kita juga di Spotify. Spotify Camp New. Betul. Bye. See you next time.